Assalamualaikum, halo teman-teman, selamat datang lagi bersama saya. Jadi pada hari ini teman-teman, saya akan membuat salah satu video, yaitu cara mendaftar di Freepik untuk menjadi seorang kontributor ya. Jadi di komentar kemarin di video saya sebelumnya, yang di video cara jual gambar AI di Freepik, jadi ada teman-teman yang komen untuk dibuatkan ini teman-temannya, dibuatkan ini bikin tutorial daftar di Freepik Bank. Saya masih bingung daftarnya. Nah, jadi pada hari ini saya akan bimbing teman-teman mulai step by step bagaimana cara menjadi seorang kontributor di Freepik. Nah, sebenarnya di video-video saya di channel ini itu sudah pernah membahas tentang ini teman-temannya, lolos lolos 10 desain pertama di Freepik kontributor, dan ini eh, 10 desain pertama saya sebenarnya sudah jelaskan di sini. Namun di video ini memang belum lengkap, dari mulai dari mendaftar di menjadi seorang kontributor, kemudian mulai upload dan sebagainya, itu memang saya tidak bahas secara step by step di sini. Makanya adanya video nanti pada hari ini itu untuk menjelaskan step by step sampai teman-teman bisa keterima seperti itu. Oke, langsung saja. Jadi yang pertama kita masuk dulu di Freepik teman-temannya, ataukah kalau teman-teman mau simple langsung saja masuk di deskripsi di bawah dan klik link yang sudah saya sediakan. Nah, pada saat sudah masuk di bagian kontributor freepik.com, nah di sini yang pertama kita lakukan itu adalah kita klik yang ini teman-temannya, become kontributor, ataukah teman-teman ya klik di sini sign up juga bisa. Jadi terserah yang mana. Nah, buat teman-teman yang menggunakan handphone, jadi sama saja teman-temannya, kan kalau handphone seperti ini kan bentuknya. Nah, jadi teman-teman bisa masuk di sini, kemudian klik yang ini, atau teman-teman masuk yang become kontributor ini ya. Ya, kita klik yang ini saja. Nah, setelah masuk seperti ini, kita bisa langsung continue ya, yang email yang disarankan. Nah, namun ketika bukan email ini yang ingin teman-teman gunakan, maka kita masuk ke email yang kita inginkan teman-teman, seperti itu. Nah, kita masukkan dulu ya email yang kita ingin masukkan. Nah, setelah teman-teman masukkan email kemudian passwordnya, ya, di sini bisa teman-teman tambahkan lagi ya sampai betul-betul warna hijau. Namun di sini saya sebagai contoh saja ya. Dan kalau warna merah itu teman-teman jangan sampai ya. Jadi usahakan dia minimal itu bisa sampai di warna kuning sini ya. Jadi saya masukkan kembali dulu ya. Jadi usahakan dia itu bisa warna orange sebegini, atau sampai warna hijau. Itu lebih kuat sandinya teman-teman. Nah, setelah itu kita klik yang sync up. Nah, setelah ini ada untuk verifikasi apakah kita robot atau bukan. Nah, di sini teman-teman seleksi aja yang sesuai yang diminta ya. Nah, karena di sini dia suruh pilih yang motor ya, jadi di sini kita pilih. Kemudian verifikasi. Nah, di sini ternyata nggak bisa teman-teman, karena email di sini ternyata berarti sudah pernah digunakan teman-temannya. Jadi di sini saya ganti dulu. Jadi kalau teman-teman dapatkan kasus seperti ini, berarti teman-teman harus ganti email teman-teman, seperti itu ya. Saya ganti dulu. Oke. Nah, dan sudah masuk. Jadi di sini teman-teman bisa lihat ya, sudah masuk di bagian tahap selanjutnya. Nah, di term and condition, jadi di sini teman-teman ada sebuah perjanjian yang harus teman-teman sepakati dulu ya. Jadi di sini silakan teman-teman baca sampai akhir ya kalau memang teman-teman mau baca. Ataukah teman-teman langsung saja di sini terima ya. Nah, itu step pertamanya aja teman-teman, dan di sini ada 3 step yang saya lihat. Nah, kemudian yang kedua, teman-teman isi informasi. Nah, informasinya di sini silakan teman-teman isi sesuai yang diminta saja teman-teman ya. Nah, di sini untuk username, silakan teman-teman masukkan username-nya, kemudian masukkan website ketika teman-teman punya website misalnya ya. Nah, baik di country ini adalah negara, jadi silakan teman-teman masukkan Indonesia ya. Di sini kita klik saja Indonesia. Oke. Nah, selanjutnya for professional portfolio. Jadi silakan teman-teman masukkan portofolionya di sini ya. Apakah itu dari shutterstock.com, ataukah dari iStock Foto, ataupun dari website pribadinya teman-teman, misal seperti ini. Nah, oke, ini sebagai contoh saja teman-teman ya. Kemudian sosial medianya teman-teman masukkan Instagram, masukkan Facebook, dan selanjutnya di sini notification. Teman-teman mau bahasanya itu bahasa apa, seperti itu. Nah, sini kita pilih yang Inggris saja.
Nah, kemudian setelah selesai kita langsung klik save. Nah, lanjut ke tahap ketiga. Jadi di sini kita sudah berhasil mendaftar teman-teman ya. Jadi selanjutnya itu adalah proses uploading. Jadi di sini kita sudah bisa start upload desain kita yang sudah kita buat. Nah, di sini teman-teman perhatikan ya, saya lupa tadi. Di sini kan waktu masih step pertama, di sini itu level 0 teman-teman ya. Kalau teman-teman bisa undur lagi video tadi, lihat. Dan pada saat selesai sudah diberikan kata selamat, maka di sini tuh otomatis berubah menjadi level 1. Oke, langsung saja kita klik yang start ini. Nah, di sini teman-teman bisa baca standard boarding. Nah, di sini bisa lihat fitur-fiturnya ya, bisa teman-teman ikuti seperti ini, ataukah langsung saja kita kalau close ya, bisa juga. Ini kita close saja. Nah, apa yang harus teman-teman lakukan pada saat sudah terdaftar seperti ini? Yang kita lakukan itu adalah kita memasukkan 10 desain pertama teman-teman, seperti itu. Nah, desainnya bagaimana Bang? Nah, ataukah sebelum itu kita baca dulu di sini teman-teman ya. Ini teman-teman harus upload 10 desain terbaiknya teman-teman, seperti itu. Nah, kalau dulu kan itu 20 ya kalau tidak salah. Dan sekarang itu cuma 10. Jadi Freepik itu menurunkan banyaknya desain yang harus kita upload, seperti itu. Dan alhamdulillah sih, karena menurut saya itu berarti Freepik lebih mempermudah untuk kita ikut serta dalam menjadi seorang kontributor, seperti itu. Nah, misal saja teman-teman sudah mendesain beberapa 10 desain misalnya ya, dan cara untuk mulai uploadnya dan bagaimana itu mulai dari desainnya terus di save dan sebagainya, itu teman-teman bisa lihat video yang ini teman-teman ya. Nah, yang ini dan link deskripsinya juga di situ ada link videonya. Di situ sudah saya jelaskan mulai dari teman-teman masuk di AI-nya teman-teman dan mulai mendesainnya misal, atau saya contohkan saja secara singkat di sini teman-teman ya, enggak apa-apa ya, ini berkah ini tadi logo-logo yang saya buat teman-teman untuk kontes ya. Nah, ini misal saya buka yang ini aja teman-teman, misal ini. Nah, ini adalah desain saya ya, dan anggap bahwa teman-teman sudah membuat 10 desain seperti itu, 10 desain vektor ataukah desain mockup ataukah yang lain-lainnya. Setelah buat 10, nah pada saat teman-teman buat ini khusus untuk yang di AI ya, yang di Adobe Illustrator. Nah, teman-teman harus perhatikan pada saat teman-teman ingin upload vektor itu berbeda dengan pada saat teman-teman hanya mengupload foto. Nah, teman-teman itu bisa lihat di bagian sini ya, teman-teman bisa lihat bagian upload file. Nah, di bagian ini, bagian vektor ada IPS dan JPEG. Nah, di sini kan dua yang dibutuhkan teman-teman, ada IPS ada JPEG, dan di sini di foto ini ada JPEG dan hanya JPEG saja, seperti itu. Nah, saya contohkan yang khusus untuk yang vektor untuk upload vektor teman-teman ya. Nah, pada saat vektornya teman-teman sudah jadi, desain vektornya sudah jadi, yang teman-teman lakukan itu adalah save dulu. Nah, di sini kita teman-teman bisa save, atau karena di sini sudah saya save, makanya kita save as saja sebagai contoh. Nah, ini teman-teman bisa simpan di komputer atau di Creative Cloud. Setelah itu pada saat seperti ini teman-teman silahkan pilih ya mau simpan di file mana, dan di sini teman-teman pilih yang IPS. Nah, kemudian judulnya ini teman-teman copy dulu teman-teman ya, ke teman-teman copy misalnya seperti ini ya. Untuk apa nanti saya jelaskan. Nah, setelah itu teman-teman silahkan klik save. Nah, selanjutnya yang kedua kita save dia sebagai JPEG. Nah, di sini kita klik yang export. Nah, kemudian masuk di export as. Nah, kemudian teman-teman di sini tadi silakan copy seperti itu ya. Nah, masukkan seperti ini. Nah, kemudian di ekspor. Nah, ketika sudah tersimpan, nah di sini tujuannya tadi itu adalah karena IPS dan JPEG-nya itu harus sama teman-teman. Harus nama filenya ya harus sama. Ketika tidak sama maka tidak bisa terupload nantinya teman-teman. Nah, sudah punya dan teman-teman tadi perhatikan di sini ya, ini ukurannya ini harus 2000 pixel ke atas teman-teman, supaya ukuran filenya itu bisa mencapai 1 MB sampai 80 MB seperti itu. Oke. Kalau teman-teman mau lihat secara detail penjelasan saya tentang ini ya silahkan lihat video yang sebelumnya teman-teman ya, karena kepanjangan kalau saya mau bahas juga di sini teman-teman.
Nah, anggap saja teman-teman sudah punya 10 desainnya teman-teman. Apakah itu desain vektor, foto, ataukah mockup dan sebagainya ya. Nah, silakan teman-teman upload dengan cara kalian langsung saja klik yang ini teman-teman ya. Kemudian setelah itu kita drop ataukah klik yang browser ini teman-teman. Kemudian masukkan file yang sudah kita buat tadi teman-teman. Nah, anggap saja teman-teman di sini sudah buat 10 ya, dan teman-teman mau masukkan 10 itu bisa langsung tandai saja 10 teman-teman, ataukah di sini teman-teman masukkan satu-satu juga nggak apa-apa ya. Nah, di sini saya contohkan satu saja teman-teman. Nah, di sini kita tunggu dulu terlebih dahulu ya. Nah, setelah masuk seperti ini, kita langsung klik yang si upload file. Nah, nanti di sini teman-teman, nah ini akan menjadi satu ya. Jadi teman-teman jangan heran, kok yang saya upload dua tadi, karena terus kenapa di sini sisa satu? Nah, itu karena disatukan teman-teman. Karena yang JPEG ini semua cuma sebagai preview dari vektor yang kita buat seperti itu. Jadi teman-teman jangan bingung ya. Nah, ini kan sudah menjadi satu seperti itu. Nah, setelah seperti ini, silakan teman-teman checklist dan anggap ini sudah ada 10 teman-teman yang teman-teman upload ya. Dan di sini saya cuma contohkan satu. Nah, misalnya ini, jadi teman-teman checklist seperti ini, kemudian isi metadatanya teman-teman seperti itu. Nah, apa yang harus teman-teman isi? Yaitu yang pertama title-nya. Dan di sini misal tulis saja ya teman-teman, title-nya itu apa? Misalnya ini kita tulis. Nah, jadi silakan tulis ini title-nya apa secara lengkap. Kemudian keywordnya, nah keywordnya itu didapat dari mana? Teman-teman bisa masuk di mykeywordder.com ya. Nah, saya pribadi ini cuma menggunakan yang mykeywordder ini, dan juga bisa di bagian free fix, dan video selengkapnya itu bisa teman-teman lihat di video yang saya tandai tadi teman-teman, karena di situ lengkap caranya. Karena kalau saya mau jelaskan satu-satu di sini tuh agak ribet teman-teman. Nah, ini sini teman-teman bisa masukkan kata kunci yang teman-teman mau masukkan ya, seperti itu. Misal di sini saya mau tulis desain doodle vektor. Nah, ini anggap saja seperti ini teman-temannya. Kemudian setelah teman-teman masukkan judulnya, teman-teman pin keyword tadi. Nah, di sini akan otomatis masuk 50 teman-teman ya. Ini ada yang terchecklist. Nah, langsung saja kita ekspor. Kemudian kita copy, dan di sini langsung saja kita masukkan di kolom keywordnya dan kita enter. Nah, di sini otomatis masuk 50 teman-temannya sesuai yang diminta. Nah, setelah seperti ini langsung saja teman-teman save. Nah, ini kan sudah masuk nih. Ini sudah tanda checklist ya. Nah, setelah masuk seperti ini, dan anggap saja teman-teman sudah kerjakan sampai 10 tadi, dan sini teman-teman silakan langsung pilih all. Nah, nanti akan terchecklist semua nanti 10. Nah, dan otomatis nanti di bagian submit ini akan bisa diklik. Nah, ini kan baru satu file yang ready teman-teman, itu yang ada tertulis. Nah, nanti ketika semua 10 sudah terisi semua metadatanya dan sudah selesai terchecklist seperti ini, nah silakan teman-teman pilih all. Maka di sini tombol submitnya itu akan terbuka dan langsung kita submit. Nah, pada saat sudah teman-teman submit, dia itu nanti akan masuk seperti ini teman-teman. Dia akan masuk di bagian sini. Nah, ini di under revision. Jadi dia itu akan masuk seperti ini nanti. Nah, ini contoh vektor yang sudah saya masukkan dan masih di under revision teman-teman ya. Jadi masuk di sini 10, nanti itu akan tertulis di sini 10. Dan nanti berapa lama akan diterima? Kalau saya pribadi teman-teman ya, pengumuman itu di berapa hari saya lupa. Jadi teman-teman bisa lihat di video yang ini ya, teman-teman lihat di video yang ini, karena di video itu saya lengkap, saya jelaskan kendalanya apa pada saat itu di reject ya. Kalau saya ingat, saya itu ada di reject, kemudian saya ubah dan saya upload kembali, dan alhamdulillah bisa diterima. Nah, di video itu lengkap teman-teman saya jelaskan. Ini cuma tahap-tahapnya saja saya jelaskan di bagian sini teman-temannya, karena kelamaan kalau saya mau jelaskan secara lengkap. Nah, kemudian saya perlihatkan di sini 10 desain yang saya buat, dan alhamdulillah bisa keterima jadi seorang kontributor. Jadi kalau misalnya teman-teman bertanya ya, desain bagaimana bang dikasih masuk supaya kita bisa keterima gitu. Kalau saya pribadi saran sama teman-teman, kalau mau itu yang simple aja, logo-logo seperti ini teman-teman. Karena saya pribadi ini logo yang saya masukkan ya, ini 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10. Nah, ini adalah logo 10 pertama saya yang saya masukkan dan diterima gitu, dan saya diterima sampai sekarang menjadi seorang kontributor dan sudah di sini sudah level 3 teman-temannya, karena sudah ngupload 100 file dan sudah dipublish 100 file, maka di sini otomatis akan menjadi level 3. Nah, jadi mulai awalnya saya itu ya karena saya mengupload sesimpel ini, karena sebelumnya teman-teman saya pengalaman sudah berapa kali daftar di Freepik dan ditolak itu karena pertama itu saya upload kali teman-teman yang kayak seperti ini ya, kayak desain-desain seperti ini, ataukah desain-desain maskot dan sebagainya, ilustrasi-ilustrasi yang lainnya, dan itu ketolak semua teman-teman. Maka pada akhirnya saya coba yang lebih sederhana gitu teman-teman, yaitu logo, dan logonya pun lebih sederhana lagi saya buat teman-teman, cuma logo seperti ini yang hitam putih seperti ini teman-teman, tanpa ada nama perusahaan dan sebagainya, dan itu bisa keterima teman-teman seperti itu. Jadi jangan terlalu ribet dan bagaimana, karena bisa jadi nanti teman-teman capek dan akhirnya ditolak dan patah semangat dan sebagainya, itu kan sangat disayangkan teman-teman ya. Jadi kalau saya saran buat saja seperti ini dan teman-teman upload, dan insyaallah teman-teman berdoa saja dan pasti keterima kok. Nah, setelah nanti teman-teman keterima menjadi kontributor, otomatis di situ akan berubah menjadi level 2. Nah, setelah level 2 silakanlah teman-teman masukkan semua desain-desain vektornya teman-teman yang teman-teman andalkan gitu, yang teman-teman buat setiap harinya. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya, step by step cara dari awal teman-teman mendaftar menjadi seorang kontributor Freepik, terus setelah mendaftar menjadi level 1, dan setelah teman-teman upload 10 file dan dipublish oleh Freepik, keterima oleh Freepik, maka di sini akan menjadi level 2. Dan pada saat teman-teman nanti mempublish sebanyak 100 desain dan dipublish oleh Freepik, maka di sini akan menjadi level 3. Oke teman-teman, mungkin itu yang bisa saya jelaskan pada hari ini ya. Jadi semoga bermanfaat buat teman-teman, terutama yang bertanya di kolom komentar, dan semoga teman-teman bisa menjadi kontributor juga di Freepik teman-teman ya, bersama saya juga. Jadi kita semua ini sama-sama belajar teman-teman, karena saya juga masih pemula sekali. Oke teman-teman, terima kasih teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe, like, dan juga share ketika video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.